Kepulan asap bekas kebakaran hebat Pasar Bakauheni Lampung Selatan Selasa pagi belum mereda. Para pedagang yang kiosnya terbakar mendatangi lokasi untuk mencari barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Menurut pedagang, sekitar 50 kios yang ludes terbakar. Kuat dugaan kebakaran disebabkan adanya korsleting listrik pada kabel induk PLN yang kemudian menjalar membakar pasar. Saat kejadian, para pemilik kios sudah di rumah. Sampai kiosnya mana? Depan. Iya, ini dari sini. Dari sini ya? Dari sini di atas. Kabel atas atau gimana? Atas. Kabel atas. Oh, kabel itu yang panjang hitam itu? Iya, yang panjang. Oh, ngeliat sampean ya waktu itu? Iya, dari kabel ini masih jam 12. Oh, bisa diselamatin Pak Dek? Nggak ada, sampai sini udah pagi tadi kok. Kerugian berapa Pak Dek ditaksir? Wah, kalau tidak main begini, tafsiran 15 padunya. Segala macam. Patus-patusan belanja ini. Sampai 100 juta Pak Dek? Iya. Kurang lebih ada. Iya. Kebakaran hebat yang meludeskan Pasar Bakauheni Lampung Selatan terjadi pada Senin malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Api cepat membesar karena sebagian kios yang terbakar terbuat dari kayu. Para pedagang yang tiba ke lokasi tak mampu berbuat banyak untuk menyelamatkan dagangan karena api sudah terlanjur berkobar besar. Petugas BPBD mengerahkan 3 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Bayi laki-laki yang ditemukan di sekitar jembatan di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Selasa pagi dievakuasi ke puskesmas. Bayi yang dibuang oleh orang tuanya ini dalam kondisi sehat. Bayi pertama kali ditemukan oleh warga yang tinggal tidak jauh dari sekitar jembatan. Warga mendengar tangisan bayi. Setelah didatangi ke TKP, bayi ditemukan terselimuti jaket warna hitam dan masih terdapat tali pusarnya. Warga yang menemukan bayi ini kemudian melapor ke Pamong dan polisi. Cuma saya nggak tahu kalau itu bayi, sangkanya ya kucing aja gitu, anak kucing. Katanya nih adek kesini ngelihat kok ada bayi. Itu kondisinya gimana? Terbungkus apa gitu? Ya, jaket aja, jaket hitam. Jaket hitam. Masih ada pusarnya? Masih talinya. Tali pusar ya? Kalau yang bulatnya itu enggak. Tapi kalau di sini ngeliat nggak ada orang yang lagi hamil gitu nggak? Nggak ada ya? Terkait kasus pembuangan bayi ini, polisi telah memeriksa 2 orang saksi. Polisi menduga kuat pelaku pembuangan bayi adalah orang tua bayi sendiri yang tidak menginginkannya terlahir ke dunia. Kondisi masih sehat dan untuk kami selanjutnya mencari siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini karena ini suatu tindak pidana. Udah ada yang diminta keterangan tadi Bang? Sekarang baru 2 orang, nanti akan selanjutnya akan kami lakukan pertemuan lanjut. Bayi yang belum memiliki nama ini masih dirawat di Puskesmas Gedong Air, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang kurir ganja ditangkap di pinggir jalan Yosudarso, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Selasa sore oleh polisi Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Lampung. Dari tersangka, polisi menyita 2 kg ganja yang dikemas dalam 2 paket besar. Tersangka bernama Hendy Rivaldi, warga Panjang, Bandar Lampung. Tersangka berada di lokasi karena sedang menunggu orang yang memesan 2 kg ganja.
Yang jelas kita dapatkan dari badan yang bersangkutan barang sebesar 2 kg dan ini masih pengembangan. Apakah yang bersangkutan ini kurir atau pengedar atau bahkan jadi bandar. Untuk sementara informasinya dari atasnya dari tersangka sendiri ada inisial AL dan disinyalir barang ini dari Riau. Menurut tersangka, ganja tersebut milik seorang pria warga Pekanbaru, Riau. Tersangka diberi upah Rp400.000 untuk mengantarkan kepada seseorang di Teluk Betung Selatan. Ya katanya suruh ngantar ke sini, udah saya antar. Oh, ketemuan di sini. Tapi lo tahu itu barang ganja? Tahu Pak. Aha. Terus dapat dijanjiin berapa? Janjiin 400.000 Pak. Per kali antar? Nggak tahu saya, ini dapat berapa duit gitu. Dia nanti ambil aja 400 kata dia. Udah Pak. Berapa dijualnya sama dia? Nggak tahu, 35 apa kayaknya. 35. Polisi menyita barang bukti 2 kg ganja serta motor tersangka. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemilik ganja yang identitasnya telah diberikan oleh tersangka kepada polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang garong ditangkap tim khusus anti bandit 308 Polres Waikanan pada Selasa siang. Tersangka bernama Febri Santoso, berusia 25 tahun, ditangkap di rumahnya di Desa Ogan 5, Lampung Utara setelah sempat buron selama 5 tahun. Tersangka menyatroni salah satu warga di Kecamatan Banjit, Waikanan pada tahun 2017 lalu. Kawanan tersangka berjumlah 7 orang. Mereka mendobrak pintu dan menodong korban dengan senjata tajam. Di rumah korban, para tersangka menggasak perhiasan emas, ponsel, uang tunai 70 juta rupiah dengan kerugian korban total hampir 200 juta rupiah. Usai merampok, para tersangka kemudian berpencar kabur. Kasus perampokannya. Itu gimana cara yang rampok itu? Gedor pintu Pak. Pintunya itu pakai balok, didorong pakai balok. Terus? Setelah itu kami masuk. Itu rumah kosong apa ada orangnya? Ada orangnya Pak. Uang sama emas. Menurut polisi, kawanan garong itu dikenal kejam karena kerap melukai korbannya ketika dipergoki. Dari ke-7 tersangka, polisi sudah menangkap 2 diantaranya dan masih mengejar 5 lainnya. Pelaku ini memang sangat meresahkan masyarakat. Dia kelompoknya ada 7 orang, tapi sebelumnya kita sudah pernah mengamankan pelaku kelompoknya si Pep ini. Kita tangkap lebih awal dan dia saat ini sudah menjalani hukuman. Nah, pelaku ini sadis. Dia sanggup melukai korbannya apabila tidak menyerahkan barang-barangnya. Dari penangkapan tersangka Febri Santoso, polisi tidak menyita barang bukti apapun. Polisi masih mengejar 5 tersangka lainnya yang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam 12 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan.